One day, Princess Tandambali sat on the edge of the lake. Suddenly, a white buffalo approached her. The white buffalo licked her gently. Initially, she wanted to draw him out. However, the animal seemed tame and continued to lick her. Finally, she just kept quiet. After being licked many times, the water wounds of Princess Tandambalik's body disappeared without a trace. Her skin returned smooth and clean as before. Wah, kakaknya keren sekali ya. Kakaknya keren banget ya. Iya. Halo, berjumpa kembali di DA Talk. Sajikan narasi, berbagi inspirasi. Hari ini DA Talk kedatangan siswi SMP Muhammadiyah Darul Arqam yang baru saja mendapatkan juara di ajang Storytelling Competition tingkat Kabupaten Karanganyar. Halo Karanganyar. Dapat juara berapa nih Kak? Alhamdulillah, kami dapat juara 3. Cie, alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Perasaannya gimana Kak? Senang banget atau senang banget? Ya pastinya senang banget ya. Alhamdulillah. Nah, kita mau tanya-tanya nih Kak. Mulai suka sama bahasa Inggris itu sejak kapan sih? Aku tuh mulai suka bahasa Inggris itu sejak kelas 4 SD. Kalau nggak salah ya. Ya. Tahu dari mana sih bahasa Inggris itu? Iya kan, sebenarnya udah mulai ada bahasa Inggris itu sejak kelas 2, kalau nggak salah. Udah SD itu udah ada bahasa Inggris. Cuman tuh aku belum segitu tertariknya waktu itu. Cuman tuh habis aku tahu kalau bahasa Inggris itu sebenarnya menarik ya, keren gitu. Jadi akhirnya aku tertarik sama bahasa Inggris. Kakaknya ini belajar sendiri atau ikut les? Sebenarnya tuh aku lebih ke belajar sendiri kalau masalah kepelajaran sekolah. Cuman aku juga ikut les. Untuk khusus bahasa Inggris ini ikutnya les atau tetap belajar sendiri? Kalau di les itu lebih ke kayak percakapan gitu. Jadi kalau di les tuh nggak bahas yang dipelajarin di sekolah. Boleh diceritakan model belajarnya Kak Anya waktu belajar sendiri? Belajar apa? Model belajar Kak Anya saat belajar bahasa Inggris. Jadi tuh kalau aku tuh lebih bagus ke percakapan kalau di aku, soalnya tuh kalau cuman berdasarkan materi, kalau kita belajar cuma di materi terus nanti lama-kelamaan bosen. Jadi akhirnya tuh aku tuh lebih menarik, lebih tertarik itu sama kalau kita percakapan praktek bahasa Inggris secara langsung. Jadi kalau praktek sendiri itu bisa memudahkan kita untuk cepat belajar bahasa Inggris juga ya Kak ya? Lebih ke praktek bareng sih, cuman kalau praktek sendiri sih juga bisa. Tapi lebih efektifan praktek 2 orang ya? Iya, kalau aku gitu. Jadi bercakap langsung. Iya. Nah, menurut kakak itu apa sih yang menarik dari bahasa Inggris? Aku tuh dulu pertama kali tertarik sama bahasa Inggris tuh kayak merasa, wah orang bisa bahasa Inggris tuh keren ya, gitu kan, bisa sampai luar negeri, bisa kuliah di luar negeri gitu. Kan habis ikut lomba ya. Dulu tuh udah pernah ikut lomba bahasa Inggris juga sih? Kalau bahasa Inggris belum, kalau storytelling. Jadi baru pertama kali ya. Nah, proses lombanya itu seperti apa? Jadi tuh aku pertama kali itu dapat info, dapat kayak brosur kayak selembarannya, kayak apa itu? Apa ya? Nah, posternya. Nah, itu tuh terus kayak, wah menarik nih, lumayan kan kalau aku ikut, kayak untuk pengalaman juga kan, kayak melatih mental juga. Terus akhirnya aku ikut, terus ya udah latihan, terus akhirnya ya gitu. Kak ini daftar sendiri ya? Iya, awalnya daftar sendiri. Tapi waktu finalnya dibimbing langsung sama gurunya? Iya. Nah, waktu lomba itu cerita apa sih yang diambil sama Kak Anya? Jadi aku ambil ceritanya tuh Princess Tandambali. Boleh tolong diceritakan? Jadi di Sulawesi tuh ada kerajaan, ada raja sama anaknya. Nah, anaknya tuh kan cantik banget tuh ya, sama punya perilaku yang baik. Itu banyak banget orang yang tahu tentang perilaku sama kecantikan dia. Terus tuh salah satunya tuh kayak raja sih, namanya Raja Bone. Nah itu tuh Raja Bone itu wah cantik banget intinya kan gitu. Dia tuh pengen nikahin si anaknya sama si Princess Tandambali. Nah akhirnya tuh dia kayak ngirim surat gitu kan, zaman kerajaan dulu kan. Dia ngirim surat terus buat nikahin anaknya sama Princess Tandambali. Nah habis itu
si di tradisinya di kan kerajaan Luwu tuh ya Princess Tandamali, di kerajaan Luwu tuh kalau nikah sama orang yang di luar daerahnya tuh nggak boleh. Nah makanya tuh si Datu Luwu tuh bingung. Datu Luwu kan bapaknya Princess Tandamali ya. Nah dia tuh kayak kalau misalnya dia nerima tuh bakalan kena kutukan. Terus ya udahlah daripada nanti kalau nggak diterima ditolak nanti bakalan ada perang kan. Akhirnya tuh diterima tuh si lamarannya tadi. Akhirnya tuh besoknya tuh beneran Princess Tandamali kena kutukan. Kena kutukan itu kulitnya tuh kayak ngeluarin cairan-cairan yang kotor kayak Nanah gitu. iya kayak mungkin kayak nanah gitu ya. Mungkin kalau di sini tuh kayak cacar air mungkin. Nah itu tuh kalau dia tuh bangun tidur kaget tuh kok kayak gini dan itu tuh menular. Kalau si dokter kerajaannya tuh bilang kalau itu tuh penyakit menular yang berbahaya gitu kan. Akhirnya tuh bapaknya tuh memutuskan, Datu Luwu tuh memutuskan buat mengasingkan anaknya sama beberapa prajurit dan pengawalnya gitu kan. Akhirnya tuh dia naik kapal perahu tuh sama si pengawal-pengawalnya. Terus habis berbulan-bulan berlayar, terus dia tuh akhirnya mendarat tuh di pulau, dan itu tuh salah satu pengawalnya nemu buah wajo di pulau itu. Terus akhirnya si Princess Tandamalinya namain pulau itu tuh Pulau Wajo. Jadi Princess Tandamalinya kesananya tuh bareng pengawalnya. Iya, bareng pengawalnya itu. Nah habis dinamain Pulau Wajo itu kan suatu hari tuh Princess Tandamali duduk tuh di pinggir danau gitu kan. Tiba-tiba tuh ada tiba putih yang jilatin dia kayak ini dijilatin gitu kan. Princess Tandamali itu pengen kayak pergi sana gitu kan. Tapi tuh nggak berhasil. Akhirnya tuh si Princess Tandamali ya udah diem aja lah. Habis dijilatin, setelah sekian banyaknya dijilatin, dia tuh akhirnya tuh kulitnya tuh bersih kayak Karena kerbonya itu ya. Iya karena kerbonya tadi dia tuh sembuh. Kayak dia seneng banget. Akhirnya tuh dia minta ke rakyatnya, ke pengawalnya juga buat kamu nggak boleh makan sama bunuh kerbau karena dia tuh udah bikin aku sembuh kan, dia bilang gitu kan. Terus suatu malam tuh dia tuh mimpi kalau dia tuh didatengin pangeran ganteng tuh. Nah datang tuh dia tuh kayak wah kamu tuh siapa, aku bilang gitu kan sama si pangerannya. Terus habis itu tuh Princess Tandamali tuh bilang tuh kalau dia tuh kayak jadi lu kayak bilang semua yang pengen terjadi sama dia. Terus tuh habis itu si si pangerannya tadi tuh akhirnya tuh kalau dia tuh nggak jawab sama pertanyaannya Princess Tandamali yang dia nanyain tuh dia siapa. Terus tuh dia malah ngelamar tuh si Princess Tandamalinya. Nah habis itu sebelum Princess Tandamali menjawab lamarannya tadi, dia tuh bangun dari tidurnya. Terus di saat yang sama si Pangeran Bone tuh sailing berlayar. Terus tuh dia mendarat di Pulau Wajo. Dia tuh kayak kaget banget tuh lihat cewek cantik banget. Terus ya ceweknya itu tadi Princess Tandamali. Terus habis tahu dia siapa, akhirnya dia bawa tuh Princess Tandamali sama pengawalnya balik ke kerajaan Luwu. Nah rajanya tuh senang banget lah ya kalau anaknya tuh kan sembuh gitu. Terus habis itu nggak lama kemudian ada ngadain tuh pernikahan buat anaknya sama pangerannya gitu. Ya jadi si pangeran Bonenya tadi tuh nggak tahu kalau di pulaunya itu tuh ada Putri Tandamali. Awalnya kalau dari ceritanya gitu, kalau awalnya tuh dia nggak tahu kalau dia tuh ada Princess Tandamali gitu. Dia juga nggak tahu juga ya kalau iya. Dia juga nggak tahu mukanya Tandamali juga ya. Belum tahu. Nah, mungkin belum tahu sih, cuman kan itu kan ada beredar informasi kalau si anaknya tuh cantik banget gitu ya. Kayak orang tercantik pada masa. Iya mungkin. Oh iya, Kak Anya ini waktu lomba itu grogi nggak sih? Jelas grogi. Nah, gimana sih cara ngatasinya biar nggak grogi waktu tampil? Jadi tuh pasti kan aku kan maju depan itu grogi banget tuh ya. Nah aku tuh kayak, gimana ini gitu kan. Udah tarik nafas dulu, tenangin diri dulu kayak biar setidaknya detak jantungnya tuh udah kayak normal dulu gitu lah. Habis itu baru aku mulai dan alhamdulillah itu berjalan lancar. Alhamdulillah, dan dapat juara 3 ya Kak ya? Alhamdulillah. Lalu bentuk support dari orang tua itu gimana Kak? Jadi mama aku tuh ya nggak segitu maksanya aku harus menang. Jadi tuh mama aku tuh lebih kan kakakku nggak ada tuh ya di rumah kayak jadi support tuh dalam bentuk kayak semangat gitu kan pasti bisa, cuman gitu doang. Kalau mama itu kamu
aku bisa kok latihan sama mama, jadi aku di rumah latihan juga sama mamaku, praktek di depan mama sebenarnya kayak aku malu, cuma tuh kayak gimana lagi gitu kan, apalagi kalau misal final gitu kan. Oh iya, ini yang terakhir ya Kak, pesan buat teman-teman biar semangat saat belajar bahasa Inggris itu gimana? Kan banyak tuh yang nggak suka sama bahasa Inggris. Itu aku dulu awalnya juga nggak suka bahasa Inggris itu gara-gara bosen sama materinya. Ya aku tuh bosen tuh kayak baca materi doang. Itu sama mamaku tuh dulu saranin kamu tuh harus berani praktek gitu kan. Sama aku tuh juga kan ikut klub bahasa Inggris itu kan praktek ke Prambanan, ketemu bule itu kan pasti seneng kan ya. Apalagi kalau ada bule yang cakep gitu kan misal. Kadang kan ada yang gitu. Nah kan kalau bisa praktek, bisa ngomong sama turis, terus bisa sama luar negeri itu kan pasti kan senang tuh ya. Jadi tuh kalau aku sih biar semangat belajar bahasa Inggris itu lebih ke prakteknya aja sih, kan seru. Ya, makasih ya Kak. Iya, makasih. Sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.